Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita saat ini hanya sedikit saja mengenai ayat yang biasanya suka dipelintir ya oleh para oknum pendeta yang dia senang uang ya. Dan biasanya pendeta yang cinta uang ini dia banyak pengikutnya karena para pengikutnya juga sefrekuensi katakanlah ya, sama-sama ingin kaya. Nah, mari kita melihat dulu, sekalipun firman Tuhan sudah peringatin ya, Timotius, barang siapa yang ingin kaya akan masuk ke dalam banyak pencobaan itu, kalau sudah baca ya. Oke. Nah, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 10 yang sering disalah pahami. Ayat ini mengatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Nah, ini banyak juga orang bilang ini pencuri ini adalah setan. Padahal bukan, ini konteksnya kalau kita lihat ini pencuri ini orang Farisi dan ahli Taurat ya. Oke, kita baca terus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, istilah Yunaninya zoe ya. Terus dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, hidup zoe ini sama sekali nggak ada terkait dengan materi. Karena jenis hidup istilah Yunani itu kalau hidup itu ada 3. Ada zoe yaitu hidup yang dijalani oleh Elohim, yang gunanya diberikan oleh Yesus itu supaya kita mengenal Elohim, mengenal Dia. Jadi saya baca dulu ya, Yohanes 17 itu ya, ayat 3. Dikatakan begini, dan inilah hidup kekal itu, artinya inilah zoe itu ya. Bahwa, ini ya akibatnya, mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi zoe yang diberikan oleh Yesus itu kepada batin kita, yang masih berupa benih, itu gunanya supaya kita mengenal Elohim. Karena Elohim tidak bisa dikenal dengan pikiran, perasaan, kemauan kita dan jiwa kita. Nah, istilah Yunani yang kedua itu hidup adalah suke. Itulah jiwani, kehidupan jiwani. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita itu digerakkan oleh hidup jiwani itu. Semua manusia punya dari kata suke itu psikologi ya, kejiwaannya dia. Nggak bisa Tuhan dikenal oleh kejiwaan, oleh jiwa kita ya. Kemudian satu lagi jenis hidup yang bios itu atau jenis hidup umum itu ya, dari situ kata itu biologi atau jenis hidup lebih rendah lah. Nah, jadi kedatangan Yesus itu memberikan zoe berupa benih, tapi seperti pembahasan penabur itu berikan benih itu masuk dalam batin kita, gunanya supaya kalau benih nanti bertumbuh, hidupnya berkelimpahan ya, kita bisa semakin mengenal Dia dengan benar ya. Bukan mengenal dengan pikiran. Nanti ini pikiran ini hanya peranan kedua aja. Untuk menguji segala sesuatu kita perlu juga pikiran ini ya, harus digunakan. Kalau nggak digunakan salah juga ya. Nah, tapi tidak bisa kita mengenal Tuhan dengan pikiran kita, tidak bisa. Karena mengenal Tuhan hanya satu-satunya cara, yaitu bahwa zoe kita yang kita lahir baru lah. Orang Kristen biasanya bisa lahir baru karena menerima zoe. Itu bertumbuh. Oleh apa caranya supaya bertumbuh? Zoe ini harus kita jalani hari lepas hari, kita ikuti. Kalau Zoe bilang kiri, kita kiri. Zoe bilang kanan, kita kanan. Tapi kalau orang Kristen sudah kejebak dalam aturan agamawi, dia mengabaikan Zoe itu. Yang penting dia rutinitas, lakukan ritual ini, ritual itu, berikan kredo ini, kredo itu, lakukan, berikan persembahan, persepuluhan begini. Itu tidak akan bertumbuh Zoe-nya. Karena satu-satunya cara supaya Zoe dalam batin kita bertumbuh, kita mesti ikutin maunya Zoe itu. Karena zoe ini dia punya bisik, kalau kita Rasul bilang bisikan roh. Dia mau ke kiri, kita ke kiri. Hari Minggu mau kumpul keluarga, kumpul. Jangan ngelawan. Karena kalau udah ngelawan kebiasaan, nah itu. Nggak bertumbuh itu. Biarpun otaknya bertumbuh. Bisa S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi. Tapi zoe-nya nggak bertumbuh. Otak manusia ini itu hati-hati. Dipakai dengan nggak benar pun salah. Nggak dipakai juga salah ya. Oke lah. Jadi di sini dikatakan gunanya Yesus datang itu dia supaya gunanya memberikan zoe itu. Yesus itu nggak gampang loh memberikan zoe-nya. Dia harus mati, bangkit, dan Roh Kudus itu turun, Roh pemberi hayat. Surat Korintus bilang. Nggak segampang itu. Karena kalau biji gandum nggak jatuh ke tanah dan mati, zoe itu tetap satu. Tetap punya Yesus saja. Karena I am the joy kata Yesus kan. Dan dia harus mati dulu, bangkit, baru dia bisa memberikan itu. Ya. Nah, jadi jangan samakan juga Yesus dengan Yesus tidak pernah ngasih aturan agamawi. Yesus tidak pernah ngasih tahu ritualnya mesti begini atau kredonya mesti begini.
Dia cuma menyinggung satu aja waktu itu, dia dalam perjamuan itu malam terakhir itu, lakukan ini menjadi peringatan kematiannya yang harus dirayakan melalui roti dan anggur simbol itu. Hanya itu aja. Ya, dan gereja mula-mula melakukannya tiap hari. Nggak ada dia suruh rayakan kebangkitan Yesus hari Minggu lah, aturan persepuluhan lah. Itu hanya para pemimpin agama Kristen yang menjebak orang, menarik murid-murid pada dirinya, bikin aturan agamawi. Inilah dia kayak pencuri juga itu. Ya, mencuri domba Yesus itu. Ini kayak orang Farisi juga, dia mencuri orang banyak, sehingga orang banyak, bayangin loh, orang banyak bisa disuruh pilih Yesus dengan Barabas itu. Dihasut oleh orang Farisi di Matius, sudah lihat tuh. Orang banyak bisa milih Barabas, si pembunuh itu, daripada milih Yesus. Saya yakin orang banyak yang udah makan roti Yesus itu, yang sudah kena mujizat Yesus, banyak itu. Tapi orang Farisi mencuri, sehingga dia kuasai lah itu. Nah, domba-domba lugu ini nurut aja, ya. Nah, dalam Kristen hampir mirip-mirip lah. Oke lah, kita kembali lagi ke ayat ini. Jadi ayat ini sama sekali dia bicara soal materi. Ayat ini satu-satunya ayat yang sangat bagus ya. Tapi kalau pendeta cinta uang dipelintir menjadi jenis hidup, artinya hidup berkelimpahan itu kaya, ya makmur, sehat, itu betul-betul setan itu, saudaraku. Itulah ajaran setan itu. Ajaran yang menyimpangkan sesuatu yang spiritual diarahkan kepada hawa nafsu jasmani. Itu surat Petrus, surat Yudas bicara itu. Ya, kasih karunia Tuhan diarahkan kepada perkara-perkara jasmani. Jadi ayat ini jelas. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai joy, dan mempunyai joy-nya itu dalam segala kelimpahan. Artinya kalau joy-nya bertumbuh, maka kita jadi semakin mengenal Tuhan. Dan di dalam joy ini terkandung juga kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, penguasaan diri Kristus di dalam batin ini. Itu maksudnya, ya. Jadi ayat ini sungguh sangat indah, tapi dipelintir menjadi ke arah materi, ya, jasmani. Nah, itulah pencurinya itu. Para pendeta yang cinta uang itu pencuri itu, merampok itu dia, karena dia merampok jemaat dan diarahkan kepada perkara-perkara jasmani, ya. Jadi sekali lagi, ayat ini maknanya pencuri perampoknya ya, bukan setan ya. Ini kalau dalam konteksnya, ini lihat ayat 40 itu, pasal 9. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka. Ini Yesus sedang bicara sama orang Farisi ahli Taurat melalui ini ayat pasal 10, sama ini sambungannya, ya. Jadi nggak ada setan di sini dibicarakan, ya. Memang Yesus pernah ngomong setan, ya, dia bilang bapakmu setan. Tapi di sini dia betul-betul sedang bicara sama ahli Taurat, orang Farisi. Jadi pencuri dan pembunuhnya itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Dan dalam konteks sekarang, pencuri pembunuh itu adalah pendeta-pendeta yang cinta uang, bukan pendeta lagi sebenarnya. Ya udah pengen duit aja, kaya, makmur, sehat, dan dicarilah, dicomatlah ayat ini ya. Betul-betul ajaran setan itu ya. Semoga saudara dan saya dibebaskan daripada hawa nafsu cinta uang itu, karena itu akar segala kejahatan itu, cinta uang ya. Kita semua butuh uang untuk makan, minum, pakaian, Tuhan Yesus juga tahu itu ya. Tetapi kalau main-mainkan ayat ini, siap itu ya. Jangan saudara pikir pendeta nggak masuk neraka. Jangan begitu juga ya. Nantilah kita lihatlah pengajaran Kristus akan membukakan semuanya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia Tuhan lah untuk tetap berjalan mengikut Tuhan, mengikut Zoe kemana saja dia pergi, mengarahkannya kemana, sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, pengenalan akan Yesus dan diutusnya, dan bertumbuh dalam karakter Kristus. Haleluya, amin.